Oke, sebentar. Ini project-project sensitif, aku close dulu. Oke. Oke, jadi di sini code. Ini aku pakai project to do yang kemarin ya. Nanti kita bikin yang ulang yang lainnya. Oke. Nah, kemarin intinya ya, buat yang awalan nih, kita bikinnya yang out. Ini putih gue ya. Color theme. Kalau putih mataku sakit sih, tapi baiklah. Aku yang sakit ya matanya. Gak biasa. Bye. Oke. Kita jalan dulu. Ini database-nya kita cek dulu. Oke. Kita coba ngulang buat ininya ya. Loginnya. Bentar. Oke. Ini apa yang kita buat kemarin inapol. Oke. Ya intinya sebenarnya nanti ya, ini kita sebelum bikin fungsi yang ulangnya. Teman-teman tadi ya, kalau mau bikin awalan, saranku bikin template kayak gini dulu. Yang kayak sebelumnya ya, kita main templating atau layout. Bebas template-nya, nggak harus pakai yang modernize ini. Teman-teman atur aja, atau pakai yang ini mau diubah warna CSS-nya mah enggak. Tapi saranku bikin ini dulu, kenapa? Karena kan di sini ya, kita jadi lebih mudah buat namanya itu bikinnya. Misalkan ini admin udah ada nih ya, app dan sebagainya, outnya juga udah ada. Jadi kita tinggal pakai ini aja berkali-kali. Ini yang pertama. Jadi step pertama teman-teman nih, kalau mau bikin namanya itu aplikasi, misalkan yang mau arahnya dari tampilan dulu, arahnya bikin ini dulu, layout ini dulu. Atau dulu. Bebas mau dipecah banyak, lebih banyak lagi mana? Atur-aturannya sesuai kebutuhan. Tapi ini bikin ini dulu, habis itu bikin namanya itu file test ini. Jadi teman-teman di sini hanya ngisi di konten, di section konten ini ya, dan di section title sesuai dengan nama aplikasinya. Mau nambahin section lagi, misalnya footernya mau diganti-ganti atau mau sebagainya. Section ini bisa banyak. Jadi teman-teman atur aja. Misalnya bikin session lagi tapi buat script, jadi setiap masuk ke template atau ke page tertentu nanti punya JS tertentu, misalkan request API, sehingga nggak berat, itu bisa.
Jadi session ini nggak harus konten berupa HTML aja, tapi bisa buat JS, script JS-nya teman-teman. Karena kan kita punya script JS misalnya get API, contoh aja sih. Walaupun mungkin tahu kebayang, tapi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Jadi dia hanya aksesnya tuh di page ini aja, pas get API-nya. Contohnya mana? Jadi teman-teman bisa atur session di sini. Makanya di sini saranku adalah bikin tempat tulis. Misalnya di page ada lagi, bikin lagi, cari sama. Penamaan ini mah bebas, atur aja teman-teman. Kalau ini mah kayaknya lebih beradmin sih, karena user biasanya ada. Jadi ini hanya penamaan, teman-teman bisa atur lagi aja. Ya tadi aku contoh aja ini bisa kayak gini biar nggak pusing aja kalau misalkan kita mau mengubah CSS dan sebagainya. Jadi yang paling umum lah, biasanya bisa sini. Kalau meta ini biasanya nanti buat teman-teman mungkin ke depan mau mainnya SEO-nya bisa di sini. Script buat main CSS-nya. Menu, mau nambah menu, jadi fokusnya di situ aja. Header ya buat headernya biasa, footer, dan ini kemudian app yang buat keseluruhannya. Jadi buat menggabungkan semua komponen ini ya. Jadi buat gabungin semua komponen ini. Gitu. Ini buat gabungin semua komponen ini jadi satu di app. Atau misalkan mau lebih lagi, admin ada komponen kayak main front end, enggak. Intinya gimana teman-teman enaknya, mau lebih rapi mau ini ya. Karena perihal kayak tadi ya, itu mah gimana kita sebagai developer yang ngebaginya. Gitu, misalnya komponen, ya mungkin di sini ada yang sebelumnya admin atau admin komponen dan sebagainya mana. Intinya gimana teman-teman. Jadi cara di mana itu bisa kita pakai di mana aja sebenarnya. Sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi kalau atur dulu layoutnya sehingga nanti akan jadi seperti ini. Kalau yang out kan berarti sama dia. Kalau out berarti bukan ke admin tapi out. Gitu. Misalkan nanti landing page berarti layout landing page. Jadi layout ini sebenarnya bisa banyak. Intinya nanti arahnya pas ke publiknya karena kan dependensi yang pentingnya itu kita taruhnya di publik layout. Itu pertama ini dulu saranku. Jadi yang mau buat awalnya tampilan dulu, habis itu atur dulu nih per page-nya misalkan yang sekarang nih ini mau kita pakai dummy dulu. Dapat contohnya pakai dummy dulu ya. Sebelum kita nanti ke login atau register. Aku mau bikin page dummy, aku akan contoh bikin controller baru. Aku masuk ke web 2 to-dos lagi. Di sini aku akan bikin PHP artisan make titik koma dong. Controller misal apa ya? User udah ada belum ya? Bentar, controllernya udah ada belum? Udah ada user controller. Kita bikin to-do list, to-do kategori belum ada nih. Aku contoh to-do kategori. To-do kategori controller. Nah, di sini juga teman-teman bisa bikin controller yang sifatnya clean, jadi kan belum ada function-functionnya, atau yang udah ada resource-nya. Misalkan udah ada index-nya, tree-nya. Kalau kita udah pernah ya. Jadi pakainya di sini adalah min sehingga ini resource ini dari aku lupa lagi sih, pakai S gak sih? Enggak ya, kayaknya ini dulu ya. Kayaknya enggak sih. Kayak resource ini. Ya kalau error mah pakai error. Itu betul. Kita pakai yang udah ada. Tapi kalau tadi kalau misalnya pakai mini resource itu kosongan. Kita coba dulu. Aman ya? Min resource. Ini benar. Sehingga kan di sini ada ya to-do kategori. Nah, enaknya kalau kita pakai resource, kita udah functionnya. Ya teman-teman atur aja mau functionnya udah ada atau enggak. Ya, functionnya khusus buat CRUD, CRUD itu udah ada. Jadi mau pakai public function index, mau pakai tree, mau pakai sebagainya udah ada.
show dan sebagainya. Dan udah dikasih juga di parameter sehingga nanti teman-teman bisa testing tanpa harus ada database. Kita akan main ini tanpa database. Oke, kita contoh. Kita akan main index. Di index kan kita berarti harus return view. Nah, di sini kan ada view root. Bukan, ini mah routing. Jangan yang ini ribet. Ntar lupa lagi. Return view gini aja ya. Return view. Oke. Return view. Oh ya, render ini aja nih. Name render. Nah ini. Ini nggak perlu dulu. Ini nggak perlu. Nah, jadi kita akan nanti buat teman-teman yang mainnya apa sih namanya itu tampilan dulu, ngaturnya di sini aja. Jadi indeksnya itu udah return view sesuai dengan view-nya. Nah, itu yang belum atur ya, ini masih contoh aja. Kita bikin dulu to do kategori belum ada ya. Kita bikin misalkan di sini ini kita tutup dulu biar nggak pusing. Kita tutup. Nah, kita bikin di sini belum ada tutup kategori nih. Di view. Sebenarnya ini biar rapi, teman-teman bisa bikin lagi misalkan to do list sebagainya itu bikin folder lagi page namanya. Jadi biar layout, ada layout, ada page, ada apa. Tapi buat sekarang mas nggak harus terlalu rapi banget kayak gitu. Ini to do kategori. Kita bikin folder dulu. Setek aja nih. Sebenarnya bukan to do sih, harusnya ini index aja sebenarnya. Teman-teman bisa pakai index jadi namanya sama atau to do lagi. Ini aku akan ubah sekarang jadinya index. Nah, gini ya. Aku contek karena kan tadi kita udah punya yang tes ininya ya. Nah, ini aku copy, aku index di sini. Longgarnya ini. Jadi kita tinggal bikin ini aja karena tadi template globalnya udah ada. Sekarang kita tinggal arahin nih si return view-nya ke sini. Dia ada di view to do kategori index. Berarti kan di sini kita hanya fokus aja to do kategori longgarin index. Tapi ini belum bisa dipakai karena rootnya belum. Kita atur lagi rootnya. Kita harus diarahin dia tuh mau kemana emang. Root ini udah ada belum? Nah kita tinggal bikin di sini. Di sini tadi belum ada to do kategori, kita tambahin. Nah sesuaiin, samain namanya. Kalau udah, kita bisa pakai yang ada. Atau kita pakai yang ini dulu aja nih. Yang mirip dashboard, kita taruh bawah aja. Kita rootnya ke to do kategori yang tadi ya, to do kategori ini. Nah, jadi ya sudah biasa. Jadi prefix pas kita akses routing dengan nama to do kategori, kita get aksesnya ke slice aja, maka dia akan manggil function to do kategori controller kelasnya index. Di sini dia akan manggil kelasnya index. Jadi udah kita mainnya gitu dulu aja. Buat nanti yang main tampilan nih sampai jadi semua layoutnya. Kita coba jalanin. Kita belum bikin di sini ya. Walaupun di sini kayaknya udah, pasti udah jadi. Oh ya udah ada nih. Coba kita refresh. Nah udah ada ya kategori catatan. Masih kosongan. Gitu. Jadi teman-teman main kosongan dulu aja. Bikin kayak gini banyak per fiturnya. Ya sesuai dengan fitur teman-teman yang udah diatur.
Kita misalnya mau ngetes nih di depan, bikin aja data dummy dulu. Misalkan di sini aku bikin data, nah ini longgar. Walaupun nanti agak pemakaian agak beda. Kita bikin array lagi. Jadi bikin array multidimensi, 2 dimensi nih ya. Misalkan mau pakai objek kah, mau pakai ini, misalkan pakai ID, itu ada objek satu. Di sini name-nya misalkan testing. Nah, jadi kita bikin lagi ID-nya 2. Ini misalkan tes 1, ini tes 2. Ini jangan lupa koma. Jadi kita bikin array kayak gini. Jadi kalau kita nggak mau pakai database dulu, misal pusing nih, aku mau tes dulu pakai array. Contohnya kayak gini. Bikin data ini. Karena secara tidak langsung ya, nanti di database ini juga isinya. Kita tinggal di sini compact data ini, masukin ke sini. Compact. Nah, salah. Nggak pakai dolar ya, datanya aja. Jadi kita bisa ambil kayak gini. Saya mau nambah data lagi, ya bisa. Index, ini kategori catatan, kita biasa bracket dolar data. Oke. String. Bentar, kita cek dulu di sini di DD dolar data. Oke, udah dapat sih. Harus ini compact data ini kita coba for each. Bisa langsung ya. Ini sudah dapat sih array-nya ya. Kita coba cek dulu. Kayak harus di-parsing dulu sih. Kita coba data kita matiin. Argumen array given must be type string. Oke. PHP array to string. Implode. Tapi kalau string mah jadinya ini. Bentar. Import separator. Coba kita for each saja langsung weh. Kita for each aja, coba langsung bisa nggak? Cuman emang bedanya kalau kita bikin array sendiri ya, real tadi. Karena kan kalau dari database itu tuh arraynya tuh array objek. Nah kita harus ubah dulu jadi array objek sebenarnya kalau mau ditampilin. Tapi aku coba dulu gini. Value. Di sini value. Paling error lagi. Oke, boleh ya double encode. Argumennya udah dapat sih errornya. Cuman dia harus HTML spesial. Kita coba. Aku lupa error ini soalnya. Harus JSON encode. Oke. Kita coba. Array object.
kasih ini. Kita coba cari cara terbaik. Mau jadi JSON. Dolar data ID. JSON record. Gak usah ding. Nah, ini harusnya coba gini dulu. Kita bisa nge-print array. Oke. Coba kita tanya Gemini. Oh, ini nggak bisa pakai Gemini. Aku lupa ini. Bentar. Gemini. Oh. Ribet juga ya kalau pakai ini. Is array, attention special. Oke. Nah, kegedean ya. Cuma nanti emang agak beda nanti kalau teman-teman apa ya, makainya pakai yang database. Jadi kalau pakai array yang kayak tadi nih, dia tuh harus value ID. Kan biasanya kita pakai panah ya. Karena ini sifatnya bukan objek, jadi dia ngubahnya tuh jadi kayak gini, ID. Jadi harus bentuknya array. Kayak gini. Gitu. Ibaratnya jadi kerja 2 kali sih sedikit. Gitu. Kalau yang mau ngetes, contoh aja nih kita bikin lagi. Aku bikin pakai paragraf ya. Oke. Ini ID. Kalau misalkan di sini name, di sini name, ya biasa, sama aja sebenarnya. Jadi kalau mau nambah lagi dia otomatis ketambah. Jadi kita tahu bisa main testing dulu logiknya sebelum main database. Atau kalau misalkan malas pakai array, masuk ke ini mangga, atur aja di sini. Jadi kita bikin tampilan, habis itu testing dulu aja di sini. Pakai yang dummy dulu aja. Main di sini tuh. Jadi bikin tampilan dulu, atau misalkan gak mau pakai ini, enggak, kan bisa juga ya kita tanpa ini sebenarnya. Tanpa compact ini,
Tapi teman-teman testingnya itu gunainnya lewat ngambil dari Bootstrap. Misalkan Bootstrap di sini ambil tabel, kan ada tabel yang udah ada isinya ya. Jadi teman-teman ngaturnya dari situ. Kita cari table. Nah, ini table. Nah, ini kita copy aja. Misalnya teman-teman mau testing dulu aja pakai ini. Nah, gini. Nanti di sini berarti tinggal di for each aja. Kayak kemarin. Mau pakai card sama aja. Jadi teman-teman benar-benar kalau main dari tampilan dulu, fiturnya ini udah jelas di sini. Mau ada apa aja komponen-komponennya. Itu modal misalkan buka, kalau mau pakai modal atau pakai catatan mau ke page mana. Oh, ini kan tambah to do langsung udah ada nih. Nah, ini teman-teman atur aja nih. Ini bisa dummy dulu dan sebagainya. Lalu kalau ubah kan ini ada pakai parameter. Nah, teman-teman bisa atur aja parameternya. Kan parameter ini nggak harus udah ada database-nya. Misalkan aku bikin di sini ada tambahan nih button, misalkan kita tambahin button di sini manual. Pakai link. Misalkan di sini aku mau to do kategori edit. Nah, di sini aku bikin dummy dulu satu. Gitu. Jadi nggak harus kita bikin ini. Jadi buat testing dulu. btn warning. Ini misalkan 2, teman-teman bisa coba. Lalu ini misalkan 3. Ini 2 lagi. Kita refresh. Nggak ada ininya. Lupa belum dikasih ini ya. Namanya apa ya? Edit. Atur-atur aja mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau di sini kelihatan ini udah 1, 2 ini. Ini kalau aku klik tadi 1 nih di atas. Ini nggak bisa digedein sih. Gedenya mana ini. Nah, aku klik ini 2. Nah, kita coba aja cek dulu nih gimana cara dapetin parameter yang tadi. Kan secara ini sama aja ya. Kita di web, kita bisa contek aja yang edit. Nah, ini nih ya. Kita contek edit, contoh aja nih ya buat dapetin parameter. Di sini ada yang lupa. To do kategori controller edit. Jadi ke to do kategori edit dapetin ID. Jadi kita di to do kategori ini di editnya ya. Di editnya kita coba aja di sini DD. Jadi kita ambil ID ini buat tes dapat nggak sih ID-nya. Jadi kita nggak harus langsung ini DD ini nih. Nih ID ini di Vardam buat kita cek. Jadi pas kita refresh di sini, aku klik ini, kita dapat ID-nya. Lihat. Ini kegedean jadinya. Ya aku klik lagi, dapat 3. Jadi nggak harus looping gitu, bisa manual dulu kayak gitu buat testing. Jadi teman-teman sambil metain nih, oh logiknya kayak gini, logiknya kayak gini. Gitu. Tapi jangan ngumpulin kayak gini nanti ya, kalau sudah ada database-nya. Nanti aku kayak gini, udah gini aja lah, ya jangan. Gitu. Ketahuan lah, aku bisa lihat codingnya. Nah ini, bisa misalkan kamu bikin pindah page by ID, tinggal kita bikin aja routing di sininya. Nanti dapetin kayak by ID biasa. Jadi kita bisa atur by page pindah ID tanpa kita punya database dulu, itu bisa. Tapi gini kita ngaturnya bener-bener. Ini kita contoh aja nih. Aku ngambil to do kategori misalkan yang ID ya. Edit mana sih edit. Nah ini. Ya, sama aja. Oh ini dia kan fin dulu ya, data ID-nya baru ada to do. Ini mah bisa nanti dulu aja sebenarnya. Total bisa fokus yang return view compact kayak gini dulu aja. Gitu. Di sini kan berarti misalkan kita bikin return view, kita ambil yang render.
Lalu kita misalkan nanti di sini to do kategori, kita belum bikin view-nya ya. Nanti kita bikin edit. Di sini misalkan mau ngirim ID teman-teman, ID di sini. Render ini nggak perlu, bikin aja. Di view kita bikin lagi tampilan edit blade.php. Kita ambil yang udah ada testing, ini ambil index diedit ya. Diedit sini misalkan ini edit kategori catatan. Di sini kita ambil tadi ID yang tadi ya, $ID. Misalkan kita mau coba dites H1 biar ketahuan. Biar aku juga nggak perlu gede-gedein. Nah segini nih. Pas aku klik edit, error. Edit ID. Oh, apa ini? Harus array dia. Oke. Jadi di sini mana nih? Web. Nah ini kita bisa bikin gini dulu. Array ID panah ID. Jadi kalau kita tipe variabelnya cuman single ya, jadi kita harus diginin dulu nih. Di array object. Habis itu kita coba lagi. Nah, dapat tuh 1 gede. Kalau kita kembali, kita klik yang 2, dapat 2. Kita kembali, dapat edit ini, dapat 3. Jadi nggak harus kita main database, tapi teman-teman bisa manipulasi data lewat struktur data array. Gitu. Kadang kan kita fokusnya tuh cuman main ke database, tapi array ini kadang kurang. Pada dasarnya array ini sebenarnya ngebantu banget kalau teman-teman butuh manipulasi data ya kayak tadi aja. Jadi semuanya tuh data disimpan dulu ke array, nanti baru dikirim. Itu juga bisa. Jadi dari database misalkan kita strukturnya mau beda, kita manipulasi dulu di array, baru kita tampilin ke user. Kadang kayak gitu. Aku sering pakai array itu kalau misalkan butuh data yang itu beda dari database. Jadi kita bisa manipulasi. Tapi buat nggak harus dari database, misalkan kita bikin yang kosongan yang kayak tadi itu juga bisa. Ya, contoh array ini. Habis itu kalau mau manggil single, karena dia ini bukan array, jadi kita kirimnya kayak gini. By object. Tadi juga sebenarnya bisa sih ini kekirim nih, aku salahnya nih. Ini harusnya pas kita kirim di compact, compact ini aku tanpa compact ya. Sebenarnya tanpa compact juga bisa sih. Compact tuh nggak harus. Ini misalkan aku bikin data, $data, gini juga bisa. Ini contoh yang indeks yang tadi ya. Yang indeks ini aku contoh, coba kita lihat bisa nggak muncul. Kelas ini emang string array given, pas di looping emang nih, atau di gini gitu ya, data tipe juga undefined kayak data. Oke. Pas di looping emang arraynya. Tapi intinya tadi teman-teman kalau misalkan mau bikin tadi ya, misalnya kebingungan yang buat parameter ini, ya klik gini aja. Jadi manual bikinnya. Buat testing. Buat cek variabel-variabelnya. Terus itu bikin field-fieldnya, form controlnya. Itunya. Itu singkat-singkatnya aja. Oke, kita bikin misalkan yang pakai logic ya. Contoh mau apa tadi?
Oke, login register. Kita bikin out baru berarti. Kita bikin out baru ya. Contoh ini kan aku udah punya user ya. Aku bikin controller lagi. Clear dulu. Aku akan bikin controller lagi, tapi nggak pakai resource. Di sini aku bikin controller namanya out. Nah, sama aja ya. Authentication. Harusnya emang yang user controller tadi itu harusnya khusus user aja, root aja. Kalau perihal authentication harusnya out kayak gini. Kita enter, udah jadi. Oke, ini contoh yang out. Kita akan bikin buat masuk ke halaman login dulu sekarang. Sama kayak tadi caranya. Public function, misalkan login. Jadi teman-teman harus mikir juga di sini nih. Di login itu tuh ada apa aja sih functionnya harus kita tetapin. Oke, yang pertama misalkan buat nampin halaman login. Berarti kan itu cuma return view aja kan. Nah, teman-teman berarti harus bikin tadi. Ini buat tampilkan halaman login. Gitu. Terus itu mau buat apa lagi? Misalkan tampilkan halaman register. Nah, ini error karena nama functionnya nggak boleh sama. Register. Oke. Nah, setelah login kan berarti ada halaman login page, lalu authentication-nya. Nah, teman-teman bisa pakai out lagi, atau misalkan ini bisa pusing nih ya. Misalkan public function page login, misalkan mau bikin kayak gini, itu juga bisa. Jadi punya emang buat nampin page-nya, baru bikin function lagi buat login-nya. Bisa mau kayak gitu. Intinya diatur-atur aja nama variabel, bukan variabel, nama function-nya. Ini R, contoh gini. Baru misalkan yang tadi login aja itu buat logiknya. Login misalkan ya di sini teman-teman atur aja buat validasi user yang login gitu. Lalu bikin lagi misalkan logout di sini ya untuk logout user ya. Lalu register, tadi kan kita ada ini, habis itu ini misalkan buat register user baru. Nah, saranku sebenarnya teman-teman pas udah bikin tampilan juga sama bikin ini, bikin kayak gini aja nih, gak usah ada logiknya dulu. Tapi kebutuhannya ada apa aja nih, kemungkinan nanti bisa ditambahin. Oke, kita bikin ini. Kayak kita nggak pakai database dulu, kita cek validasi biasa. Di page login ya biasa kita nge-return view render. Kita udah ada belum sih? Nah, ini ya. Aku akan bikin folder baru namanya out, habis itu login kan. Out.login. Ini nggak perlu ada. Ini nggak perlu ada. Oke, gini. Lalu kita di sini ya di view. Kita bikin aja out. Lalu kita tambahin di sini login.blade.php. Kita bisa ambil template. Aku ambil template dulu. Aku ambil atasnya aja, biar nggak pusing. Di sini tinggal end session. Nah, ini apa dari mana ya? Kan kita udah buat ya layoutnya. Ternyata kita udah buat, jadi ngambil dari sini. Gitu. Kita routing sekarang, routingnya nih.
Routing ini kan agak ribet ya, ada usernya dan sebagainya. Kita akan bikin routing yang langsung. Tapi sebelumnya kita akan tambahin dulu di sini out. Karena kita bikin kontrol baru. Gitu. Lalu di sini kita akan oh ya, ada contoh. Ini juga ada contoh ya. Jadi teman-teman yang nggak mau pakai controller bisa langsung return ke view. Jadi get view langsung. Ini juga bisa kayak gini. Kalau nggak mau ke controller dulu, gitu. Tapi tetap wajib ke controller. Nanti. Ini ada yang pakai prefix, cuman aku kayaknya nggak perlu pakai prefix lah. Aku di luar aja. Ini kita kirim dulu. Ini page login, karena tadi kita bikinnya page login ya. Oh di sini kita bikinnya out. Oh ini titik koma lupa. Sehingga di sini kalau kita klik login kosong ya. Masih kosong karena kita belum ada ininya di sini. Intinya tapi di sini kita udah masuk ke halaman login. Kita akan bikin baru. Ini page login, lalu akan aku bikin lagi sini post. Ini login out. Ini buat nanti ke login. Ya kan tadi kita ke page login ini ya. Kalau kita bikin routing lagi buat nanti masuk ke function ini. Gitu. Kita akan bikin login tapi tanpa database. Jadi loginnya statis di sini. Buat bikin mini logiknya. Ini masih kosong ya. Nah, masih kosongan nih. Kita contek sedikit aja sebenarnya tampilan mah. Tapi nanti arahnya tetap ke sana buat mempercepat juga. Login. Nanti aku hapus ini. Oke. Kurang atas buat validasi ya. Ini buat mempercepat aja. Tapi ini nggak ada user. Nah, ini teman-teman udah paham ya hal yang di tampilan depan mah. Jadi kita ada form. Kita akan masuk. Nanti ada tombol. Form ini kan buat dapetin field-field yang ada di sini inputannya. Pakai metode post karena kita di sini di routingnya pakai post. Ini aku hapus dulu biar nggak terlalu banyak. Di web nah ini ya pakai post. Lalu kita masuk sini nanti buat dapetin inputannya. Lalu nah ini login lagi. Kita dapetin nanti email dan password. Lalu kita pas klik button masuk ke halaman itu. Kan di sini login out. Slice login out di sini juga. Gitu. Lalu kita akan coba. Tapi sebelumnya kita akan coba di sini di login ini ya. Berarti karena dia akan mendapetin request dari inputan, kita jangan lupa di sini request adalah request. Kita akan di sini seperti biasa DD di vardam request al. Kita buat dapetin dulu nih datanya, dapat nggak inputannya? Biasa ya. Kita refresh, udah jadi. Kita bikin tes, lalu aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat datanya. Di sini. Ini buat login dulu. Intinya sebenarnya bukan buat login doang di sini. Nanti buat teman-teman dapetin input, mau itu nanti buat nge-create, buat update, delete atau sebagainya. Intinya dapetin inputan dah, request di depan. Saranku gini dulu, dites dulu. Dede. Misalkan dari teman-teman ini aku nggak pakai database, langsung dari tampilan. Jadi mainnya di testing gini. Dapat nggak requestannya? Kalau dapat, ya udah, berarti udah dapat nih datanya. Kita bisa main validasi, bisa pakai if dulu sebelum kita main validasi lewat database misalkan. Jadi misalkan kita bikin array data. Aku copy dari yang tadi weh. Jadi kan kita bikin ini ya. Nah, ini aku copy.
Data ini kita bikin 2 data aja. Ada ID, ada ini, ada email. Email. Ini @tes.com misalkan. Ini kita hapus dulu. Lalu passwordnya ya. Lalu passwordnya di sini, misalkan passwordnya mau kita hash, mau langsung di hashing juga boleh. Misalnya kita ambil di sini, kita contek aja hashingnya. Atau nggak mau di hashing dulu bisa. Tapi kita coba dua-duanya ntar. Di sini, misalkan aku pakai password yang nggak di hashing dulu. Kutip 1, 2, 3, 4. Ya 4 aja lah, gak usah kebanyakan. Gini. Jadi benar-benar kita bikinnya manual dulu nih, buat testing aja. Nah gini. Nah, caranya di sini aku bisa pakai in array. Aku minta bantuan ini aja biar cepat. Gunakan in array pada Oke, dia nge-for each. Oke. Nah, dia tetap harus nge-for each dulu sih di sini. Ribetnya. Dia tetap harus nge-for each dulu, ambil datanya di sini. Baru bikin kondisional di dalam memang. Jadi kita gimana caranya supaya dapetin data ini nih? Kalau nggak pakai database ya kita mainnya kayak gini strukturnya. In array, berarti nanti dapat dari request. Misalkan dari request email, ada nggak emailnya dari data yang ini? Value email. Di sini bikin misalkan ditemukan. Kalau nggak ada, berarti di sini ya tulis saja tidak ditemukan. Di Vardam ini. Jadi kita bisa pakai tes-tes ini nih. Ini passwordnya masih belum terlalu penting ya. Oh, DD-nya masih di atas, masih aktif. DD-nya masih aktif. Nah. In array-nya start tipe array given. Request email, itu kan item. Oh, oke. Nggak perlu gini kayaknya. Coba lagi. Nah, temukan. Jadi kita bisa cek in array. Jadi ada nggak data si tes-tes ini? Misalkan aku tes 3. Tidak ditemukan. Aku tes 2. Ditemukan. Gitu. Ini mah masih testing, kita belum pakai database. Di sini nih. Karena kita mainnya masih ya ngecek dulu lah, misalkan teman-teman bikin logiknya dulu nih, kerangkanya. Habis itu misalkan pakai hashing, karena pada dasarnya nanti sama aja. Kita mau pakai hashing, kita contek dulu nih. Cara hashingnya gimana sih? Di sini kan kalau kita yang register, pakai bycrypt ya. Ini pakai bycrypt. Ini aja sih, bycrypt ini kita copy. Yang password di array kita jadiin
kita giniin. Nah, kita by grade. Jadi teman-teman di array itu bisa sambil langsung by grade kayak gini nih. Misalkan mau ngetes dulu nih udah di by grade atau enggak. Terus itu mau bikin cek lagi di sini. Ini Dede ditemukan, iya. Jadi kita bikin conditional lagi misalkan. Request value, tapi agak hese sih. Main array ini. Ngambil value-nya dulu aku coba. Aku mau coba ngambil value-nya dulu, dapat nggak? Emang enaknya langsung pakai database sebenarnya. Ini tipe nyusahin diri sih. Gitu. Bener-bener kalau teman-teman mau ngeceknya tuh per inilah. Nah, ini dapat nih ID, name, email, password. Karena kita loginnya 2 ya, ini value ini nih. Jadi kita dapetin array yang ini nih. Gimana cara kita dapetin datanya? Coba, aku mau password. Dapetin dulu cara datanya nih. Dapetin value-nya. Password ini nih. Aku mau dapetin data ini. Udah di by crypt tuh sama dia. Ini dari array ya, nggak dari database. Password is not array. Oke, berarti bukan gitu caranya. Kalau gini gimana? Oke, dapat ya tuh. Hanya passwordnya aja. Kita dapat hanya passwordnya aja sekarang. Baru di sini bisa kita bikin kondisional lagi. Jadi kita benar-benar ngecek satu-satu supaya kita tahu berfungsi ininya loh. Berarti nanti tinggal kita atur lagi. Di sini kita tinggal bisa pakai tadi ya, yang hash check ini. Ini contoh. Kan passwordnya request password, ini kan request email, request password, sama kayak file yang sebelumnya. Yang ini, yang user password ganti jadi value password. Dede di sini dan password benar. Entah, kita bikin dulu juga. Kalau passwordnya salah, dia masuk password salah misalkan. Intinya buat bikin kayak logic kayak gini ya, teman-teman bisa cek per ininya. 1, 2, 3 misalkan. Oh, dedenya aku masih di itu. Ini jangan lupa dimatiin. Nah, ditemukan dan password salah. Karena passwordnya cuma sampai ini. 4. Ditemukan password benar. Nah, dari sini baru kita bisa atur. Itu kalau teman-teman emang bener-bener nggak mau bikin database dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin tampilan, tapi misalkan tampilan udah jadi nih, aku mau langsung database, ya nggak perlu kayak gini. Ini mah benar-benar buat ngecek, yang mana teman-teman mungkin di front end mau bikin functionnya dulu, logiknya, nanti tinggal disesuaikan sama yang dari database. Nah, kalau kita pakai yang database, kita tinggal atur lagi. Ya pada dasarnya kan di sini sama aja ya. Nih kalau kita lihat logiknya, data ini kan dari database ya. Data ini pasti dari database nih. Intinya sama aja lah. Array yang ada di database, kita akan ngambil data user, kita cek emailnya dan passwordnya. Kita akan cek di situ data ini. Kalau nggak ada ya dia nggak akan berhasil login. Habis itu kita for each di sini. Walaupun mungkin kalau nanti di user kita nggak perlu for each. Karena apa? Karena dia di email di sini ya, dia udah bisa kan kalau di query get by email pakai where, kita udah bisa ngambil single langsung. Ini karena kita pakai array dan kita harus, kalau array sifatnya harus di looping dulu di sini, kita pakainya array object, walaupun bisa pakai index atau key. Jadi kita aturnya gini dulu,
di for each dulu yang ini. Di for each, cek request email, ada nggak value-nya di sini? Situ. Cek ada nggak in array, makanya pakainya in array nih. Ada nggak data ini di dalam array ini? Gitu. Kalau ada, masuk ke kondisi ini. Nah, hash check ini ya tadi ngambil password, lalu dari value password yang udah di bytecrypt di sini. Secara logiknya juga di user sama aja nih, request password dan user. Kalau $user ini itu buat ngecek aja data ini ada nggak. Kalau ada kan biasanya true. Dia kan nilainya true. Jadi kan di sini kemarinnya kalau nggak salah udah ini deh. Ini tuh pakainya boolean, lalu pakai namanya tuh gerbang logika n. Kalau sama dua-duanya kan true kan bernilainya. Gitu, baru masuk ke kondisi yang bawah. Lalu kalau di Laravel, kalau buat masukin session loginnya, di sini harus pakai function out login. Jadi nanti dimasukin ke session. Dia udah metode di Laravel sehingga pas login dia akan udah terindikasi bahwasanya user ini loh yang login. Makanya kan pas kita ngambil di view, lalu ngambil di kontrol lagi dan sebagainya, itu nggak perlu ngambil dari database lagi karena out user yang udah login udah masuk di sessionnya Laravel. Lebih ininya lah kayak penyimpanan sementaranya lah gitu, penyimpanan tapi bukan database tapi di projectnya di Laravelnya sessionnya gitu. Jadi di sini mas sebenarnya kita ngatur logiknya aja. Misalkan teman-teman masih nanti lu pakai database mau cari dulu logiknya ini bener nggak, oh aku pakai array dulu kayak gini pas step-stepnya sehingga nanti bisa ketemu halnya yang tadi juga kan aku nggak langsung kan ya mau ngecek password langsung cek password dengan ini, cek dulu value-nya dapat nggak, habis itu cek dulu gimana cara dapetin single field-nya. Kalau udah dapat ya udah tinggal di compare di hash check ini dapat di situ. Kalau di sini ya DD ditemukan, benar DD ditemukan ini buat ngecek aja. Kalau misalkan aku passwordnya salah bener gak masuk ke kondisi ini, ke logic ini gitu. Diskusikan dulu. Udah kebayang atau masih mata mau bingung? Oke. Masih ya. Sok pelan-pelan. Ada yang diskusikan dulu atau mau langsung ya sebenarnya sama aja nanti ke database-nya ya cara-caranya ya. Ini mah aku bikin logic yang manualnya tanpa database gitu. Kalau pakai database sama aja nih, kalau kita lihat kita baca lagi ya di sini ya harus teman-teman manggil model user modelnya ya, karena tadi kan kita pakai array bikin sendiri. Nah kalau di database kita bikin model dulu nih, makanya teman-teman kalau udah jadi login ya bikin model ini user ada field-fieldnya apa aja, tentuin kan field user tetap bisa diatur ya sini variable-nya. Kalau user biasanya udah otomatis ada sih ya, jadi teman-teman nggak perlu bikin lagi. Dan otomatis user ini sebenarnya tabelnya tuh users, kecuali kita bikin tabel baru kayak yang lain. Yang ini mesti didefinisikan tabelnya, key-nya dan variable-nya. Kalau user tinggal tambahin aja, kalau field-nya nambah di sini tambah aja variable. Jadi tadi ini mah kalau yang ini kita bikin manual benar, karena ini nggak bisa get by ID ya, harus query. Kalau yang login ya baru bisa. Maksudnya yang pakai ini ya, tadi control usernya hilang. Jadi kalau bisa pakai validasi dulu, kalau bisa validasi dulu, biasanya email, history. Tujuannya buat menghindari error di sini. Karena kalau bukan nanti yang bukan email, error. Atau nggak ketemu lah ini. Lalu masuk ke user, ambil model tadi, kita pakai login ini ya, user, where, ini baru input ini. Mereka ngambil data sesuai dengan parameter tertentu. Kalau email kan bagi satu, karena kita udah bikin unik, sehingga ambil email, request email first, sehingga kita nggak butuh pakai for each.
Bisa pakai for each bisa sebenarnya. Contoh bisa get user semuanya no for each. Cuma kan berat. Kalau usernya ribuan, lebih baik kita getnya baik parameter. Kalau pakai query, kalau ini pakai array, ya kita bikin dulu. Habis itu base query kita ambil ini, baru kita ambil. Sehingga dalam user ini, kalau bisa dicek di DB juga di sini, dapat nggak usernya. Jadi sebelum ke bawah sini, satu biar teman-teman tahu alurnya, cek tiap ini kayak tadi dicek sehingga meminimalisir ini errornya di mana ya. Jadi teman-teman yakin itu pasti benar. Walaupun nanti mungkin ada kondisi tertentu mungkin itu juga bisa salah ke depannya, bisa ada error. Cuma setidaknya ini udah aman lah logik yang sebelah sini sehingga nanti tinggal cek di sini. Lalu di sini masukin outputnya udah. Kalau saya direct. Yang tadi juga kalau saya tinggal direct. Bukan DD jadinya, tapi pakai return direct. Kalau tadi aku DD ya cuma buat ngecek doang dulu. Gitu. Cuman kan kadang kita redirect itu benar atau enggak ya. Nah, kita cek dulu nih. Kita bisa bikin nanti message. Kayak kan login kan ada di sini bisa login message-nya. Login nggak ada. Jadi teman-teman bisa atur message-nya tertentu. Kondisi-kondisi tadi. Ini lebih jelas juga nanti kita kasih pesan error ke user. Akhirnya guys. Clear ya. Tapi gitu sih, jadi kalau teman-teman mau bikinnya dari tampilan dulu, gitu jadinya. Kita banyak logic tadi. Yang tadi itu nggak wajib ya. Itu mah kalau teman-teman mau bikin logic, tapi pengen ngecek dulu nih alurnya, apakah benar loginnya kayak gini, sehingga nanti tinggal diubah. Tapi kalau mau langsung, tadi pakai logic yang login yang kayak gini, emang enggak. Itu kesalahan teman-teman. Misalkan mau bikin message, tadi bisa cek lagi juga. Gitu, mau bikin message yang berbeda, ini passwordnya salah misalkan udah login misalkan tapi passwordnya salah, kalau kita login dengan mumpung nggak ada validasi passwordnya salah, nah tetap kita tambahin sih gimana caranya tadi bikin conditional. Berarti kan dia kalau nggak masuk sini masuknya ke else, hasil kasih apa pesan-pesan itu. Jadi kita main per logic ini. Teruskan dulu. Kita ke middleware abis ini. Kalau aman, kita coba ke middleware. Salah. Nah di sini ada Laravel middleware. Ini juga lupa sih belum sempat jelasin ya. Nah, aku ganti 10 dulu. Nah, kalau middleware, sebenarnya konsepnya tadi ya. Jadi konsep middleware itu ngecek si routing ini kayak tadi misalkan buat ngecek akses, punya akses nggak. Jadi ada pengecekan dulu sebelum masuk ke controller. Kalau misalkan main pertama main API kayak main itu ya, itu kan API kita masih public, harusnya ada token. Jadi sebelum masuk ke itu ada token dulu. Gitu, ibaratnya harus ada yang diisi dulu sebelum masuk ke controller. Apapun itu, mau itu buat akses, mau itu buat kunci, buat token. Jadi buat masuk ke sebuah routing atau ada hal-hal lain. Jadi middleware ini sebenarnya kegunaannya itu apapun itu yang teman-teman pikirkan yang buat sebelum akses itu harus ada hal yang dilakukan dulu, pengecekan. Kayak misalkan kan kayak bandara sebelum masuk ke pesawat ya harus ada pengecekan dulu petugas password dan sebagainya. Jadi ada pengecekan dulu intinya. Jadi nggak langsung nyelonong aja gitu, routing ke controller. Nah itulah fungsi middleware buat pengecekan intinya mas secara umum. Nah contoh bikin middleware sebenarnya ini ada beberapa contoh. Kita akan bikin ini contoh kode ya. Nanti kita bikin HTTP middleware ini nanti udah ada datanya pas kita bikin Mac tadi.
kita akan dapat request sama requestnya dari inputan. Dari nanti inputannya itu yang view. Kalau misalkan pakainya yang monolith, kita pakai view dari view. Kalau pakai API, dari request dari API juga. Jadi pada dasar requestnya nanti caranya sama-sama aja. Lalu di sini misalkan return redirect. Jadi masuk ke sini dulu. Kita coba bikin buat apa ya? Ya apa aja lah. Kita bikin middleware-nya. Oke, kita bikin namanya apa ya enaknya? Cek akses misalkan. Nama middleware mau bebas. Pakai bahasa Inggris ya. Akses. Akses role lah ya. Coba. Oke. Kalau teman-teman mau cek middleware itu ada di sama di kayak di urutan di HTTP nih ya. Dia ada nih middleware. Nah, di sini ya tadi yang aku bikin akses role. Nah, di sini ada. Nih udah ada nih middleware-nya. Yang aku bikin tadi namanya access role. Ini juga ada buat authentication. Jadi kayak authentication yang kemarin tuh sebenarnya ada middleware ada di sini, udah kebuat otomatis. Gitu, middleware out ini udah ada. Jadi eliminate out middleware. Dia ada logic kayak gini. Jadi kalau misalkan request-nya dia belum login, dia akan masuk ke sini. Rootnya. Dan dia bisa kembali lagi ke login karena di sini nih. Rootnya kembali lagi ke root login. Di sini buat masukin middleware-nya. Lalu di sini ada kernel. Kalau dari Laravel yang sebelum-sebelumnya, kernel ini pakai buat itu. Buat namanya tuh manggil middleware yang kita buat. Gitu. Kirain itu yang baru mau masuk telat jam segini Mas. Nah ini contoh out nih. Makanya ada middleware out ya. Nah contohnya middleware itu udah ada dari sini. Contoh kita di controller ada di to do kalau nggak salah. Nah ini mana ya? Construct. Nah ini dia. This middleware out. Kelihatan nggak di sini? Nih ya, this middleware out. Nah out ini bisa teman-teman ini dari mana sih? Nah itu sebenarnya dari authentication ini. Dan itu teman-teman kalau mau lihat di kernel udah dibikin aliasnya. Jadi itu tuh tujuannya buat bikin alias. Kalau kita manggil alias ini, maka kita akan manggil function middleware itu. Kayak ini contoh out. Kita manggil out berarti kita akan manggil app http middleware authenticate. Ya authenticate yang udah ada di sini. Makanya dia nggak akan bisa masuk kalau belum login. Gitu. Jadi ini tuh sebenarnya teman-teman bisa custom. Yang udah ada misalnya mau di custom enggak atau mau bikin lagi. Misalkan aku mau bikin lagi yang baru tadi. Nanti sama aja nih, aku akan copy aja yang ini. Aku akan bikin namanya access role. Namanya bebas. Mau namanya sama kayak function middleware tadi atau mau beda emang enggak. Ini kita atur aja, ubah. Tadi kan aku bikin namanya access role ini ya. Nah ini nih, middleware yang aku bikin baru tadi. Sehingga di kernel ini middleware-nya ubah access role kelas. Kalau nggak salah ini aja sih yang ditambahin atas, nggak perlu. Kalau ini buat main API, buat routing. Ini protect. Ini nggak perlu sih. Ini buat main course. Udah. Sebenarnya langsung jadi sih. Ini udah jadi. Kita coba. Gimana cara ngeceknya? Kita akan coba ngecek. Aku akan main di sini. Aku akan bikin DD di sini akses role. Jadi kita bisa main DD juga di sini. Titik koma. Caranya sama kayak kita main per line API kan. Ini ya middleware out. Di sini akan ku klik aku akan atur pas ini ya out. Di sini
middleware. Di sini akses role. Ini sebenarnya aku bingung mau bikin middleware buat apa. Jadi ya iya. Yang penting konsepnya dulu aja. Kita coba. Aktif nggak sih middleware-nya? Akses role. Jadi dia nggak akan ngakses controller dulu, dia akan ngakses middleware dulu. Akses role ini tadi dari mana? Nah dari sini. Ini ya akses role ini. Nah ini ya. Hello, ini akses role misalkan. Jadi aku ngakses yang ini kita belum ngakses. Kita diberhentikan di middleware sebelum masuk ke controller karena tadi aku fardam. Kita diberhentikan di middleware. Nah, di sini. Hello, ini akses role. Jadi kita akan bikin pengaturan dulu di sini. Misalkan si email ini punya role-nya kah? Punya aksesnya kah? Jadi dia nggak akan masuk tuh ke control sembarangan. Gitu. Si middleware ini. Jadi ya ini aku baru contohin gimana cara kita menghubungkan root middleware controller. Nah, untuk isi middleware sudah kamu bebas tadi misalkan buat akses role ya. Buat bikin token pengecekan itu juga bisa. Misalkan aku bikin login ini tuh hanya untuk email tertentu misalkan. Kita coba dulu, request-nya dapat nggak sih di sini? Sama nih, request all. Coba kita dapat nggak request all-nya? Oke. Ini kok kesenggol sekali ini. Sok ini. Kita coba. Nah, dapat ya. Ini di middleware. Kita akan bikin misalkan hanya tes 1 yang bisa masuk, tes 2 nggak punya akses. Jadi kita bisa bikin di sini kondisional. Jadi sebenarnya sama-sama aja, di control pun juga bisa sebenarnya. Tapi ini bisa buat global. Jadi nggak perlu bikin satu-satu. Bikin sekali bisa dipakai berkali-kali. Jadi teman-teman tinggal middleware itu ke semua root, jadi aman. Kita contoh request email ya. Ini hanya email tes1$tes.com. Lalu logiknya di sini. Nah, route to next ini kalau dia emang punya akses, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ke controller. Kalau nggak punya akses, baru nanti di hidden misalkan. Ini akan aku bikin ini. Jadi kalau berhasil tes 1 ini, dia akan lanjut ke controller yang tadi ya. Tapi kalau kagak, akan aku bikin message pakai DD dulu aja lah. Nanti mah misalkan kalian mau pindah ke page tertentu, itu teman-teman atur misalkan. Maaf, Anda nggak punya akses atau punya pesan, dikembaliin lagi ke login, nggak punya akses, itu bisa. Gitu. Di sini, maaf, nggak punya akses misal. Ini aku matiin dulu. Kita coba yang salah dulu. Ini masih tes-tes ya. Ini 1, 2, 3, 4 misalkan. Maaf, nggak punya akses. Kalau kita pakai 1 di sini, ditemukan dan password benar. Jadi kita bisa bikin atur role pakai middleware tadi. Misalkan tadi aku kan udah punya juga ya tes 2. Itu ada di array ya. Tapi apakah bisa masuk? Nggak bisa. Karena tadi kita bikin ya di sini hanya single. Mana tadi codingnya? Nah ini. Hanya khusus tes1.tes.com. Sehingga hanya ini doang. Kalau bisa bikin array lagi misalkan hanya role-nya misalkan dokter siapa aja nih. Jadi ngecek dulu. Ini juga bisa manggil model ya. Jadi teman-teman misalkan tadi punya ini ya user dokter sama pasien ya. Itu lupa dokter pasien. Nah, ambil role yang dokter.
Nah, masukin di sini, masukin array, cek emailnya ada nggak di dokter. Kalau ada, bisa bikin, kalau bisa bikin role khusus dokter di sini, pasien di sini, dan sebagainya. Logiknya sama. Tinggal apa? Ambil dari model. Oh ini aku masih statis. Depannya teman-teman ambil dari model. Sok cobain dulu. Nanti kalau ada kendala, misalkan gimana cara ininya, cobain. Tapi pada dasarnya kita bisa atur di sini modelnya. Ini contohnya sih. Jadi misalnya tadi mau bikin aksesnya karena tadi kan ini masih bisa ya akses. Bikin bisa khusus dokter siapa aja. Tapi kalau siapa aja kan masih statis ya, ribet banget maksudnya. Ambil dari database, ambil model di atas bisa diimport dulu. Maksudnya sih ambil model misalkan where the role-nya dokter, role dokter misalkan where role dokter misalkan. Jadi aku nggak tahu kan kamu mau bikin gimana role-nya. Nah atur aja sesuai dengan logiknya. Ambil datanya, cek di sini sesuai dengan inputan login. Kalau dia loginnya itu sebagai dokter, maka masuk kemana? Jadi root tim ini hanya diakses oleh dokter misalnya dan pasien. Mana aku bikin role cuman belum pakai model kayak gimana? Tadi aku kira kalau kan simpel aja nih, gak usah sampai situ dulu. Tapi kalau yang mau caranya sebenarnya sih. Dan khususkan dulu. Intinya metode ini buat keamanan. Ini kalau bikin role, ada lagi sebenarnya keamanan yang lebih saya kenal ya. Dalam kartu ada namanya get and police, cuma itu lebih agak kompleks lagi. Jadi teman-teman saranku kalau udah paham metode web depannya nanti bisa ya self learning sendiri tentang get and police. Itu hal yang wajib menurutku nanti teman-teman pelajari. Kalau mau keamanan security yang lebih maksimal lagi. Jadi metodenya get and police. Tuh udah lewat tuh. Diskusikan dulu sebelumnya sebelum kita presentasi. Clear ya? Main Pak. Ya gitu lah. Ya mudah-mudahan bisa ngebantu. Ya, ingat minggu depan udah ada ya bebas ya mau presentasi juga mangga. Tapi minggu depan yang udah siap presentasi mangga dipersilakan. Minggu depan kita pertemuan terakhir. Kalau ada waktu aku akan iniin. Aku kan kirim sebenarnya link buat hosting. Ini mah bebas teman-teman mau beli atau enggak. Aku nemu sih Biznet, pakainya Biznet itu gratis domain sama hosting. Itu 20.000 per bulan. Belum pajak. Ya paling 30.000-an kalau inilah, nggak tahu lah. Oke mau beli dah, aku mau coba. Tanya aku kemarin kan punya ID Clubhouse ya, karena aku yang masternya itu cuma kayaknya agak masternya agak mahal ya, 150-70-an lah. Ini 20.000 per bulan lumayan lah, bisa buat skripsi juga dari teman-teman. Itu bagusnya. Jadi insya Allah kalau misalnya ada kendala, kita akan belajar hosting juga. Pakainya bisa. Aku share sebelum kita masuk perkuliahan minggu depan. Oke, ya paling itu dulu buat sekarang. Mana kursornya ini? Nanti ku share ini.